Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan. Saya adalah mahasiswa program studi komunikasi Universitas Siber Asia. Dengan NIM saya adalah 2205010110002. Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban saya atas soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Creative Thinking. Jadi di lembar soal ada 4 pertanyaan, maka di video ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk presentasi. Nah, mari kita mulai dari yang pertama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai lateral thinking. Jadi, seperti yang terlihat pada layar, lateral thinking adalah metode pemecahan masalah yang menekankan pendekatan kreatif dan tidak langsung. Maksudnya, kita tidak memakai cara berpikir yang lurus dan kaku, tapi mencari solusi lewat langkah yang lebih bebas, menyimpang, bahkan yang sifatnya out of the box. Kalau pakai istilah anak zaman sekarang itu di luar nalar, seperti itu. Mungkin beberapa dari kalian sempat atau mungkin bertanya tentang apa sih maksud dari tidak langsung di sini dalam definisi ini. Jadi tidak langsung di sini artinya adalah proses berpikir yang tidak terpaku pada satu jalur logis saja. Sementara itu kita justru memutar sudut pandang, memicu ide lewat hal-hal yang tidak biasa, atau sengaja melihat suatu masalah dari sisi yang berbeda. Tujuannya supaya muncul ide baru yang mungkin tidak akan muncul kalau misalkan kita tetap pakai cara berpikir dengan yang lama atau dengan pola lama gitu. Konsep ini diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1967 dengan cara meningkatkan kreativitas lewat perubahan sudut pandang, bukan hanya mengandalkan analisis yang konvensional. Berbeda dengan pemikiran vertikal yang bergerak secara linear dan bertahap, lateral thinking mengajak kita untuk belok ke samping. Caranya bisa melalui provokasi ide, kayak men-trigger ide, terus membalik asumsi, menggunakan pemicu yang sifatnya random, atau melihat sebuah masalah dari perspektif yang tidak biasa. Menurut saya pendekatan ini sangat membantu ketika solusi-solusi standar atau yang sudah umum itu udah tidak efektif lagi atau mentok gitu. Lateral thinking membuat kita keluar dari cara berpikir yang terlalu kaku dan membuka peluang untuk menemukan solusi yang baru, yang lebih inovatif dan segar. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, pada bagian contoh-contoh dari lateral thinking ini saya akan memberikan contoh lateral thinking yang menurut saya ini cukup otentik karena saya dari pengalaman pribadi dan tidak benar-benar out of the box kalau menurut saya. Bukan hanya seperti kayak misal macet terus lewat jalan kecil gitu, terus itu lewat jalan-jalan pintas, lewat gang, terus mengatakan itu sebagai sebuah pemikiran yang out of the box. Menurut saya agak kurang. Jadi saya siapkan beberapa contoh yang kalau biasanya ini kalau saya ceritakan ke teman saya apa yang saya lakukan di pengalaman saya ini, itu mereka biasanya langsung heran, kok bisa gitu ada pemikiran kayak gini. Nah, contoh yang pertama, saya pernah memakai tali rafia, tali yang plastik itu untuk menggantikan ikat pinggang sementara. Nah, waktu itu saya pergi ke sebuah acara, tetapi ikat pinggang saya tiba-tiba rusak, nggak bisa dikunci karena waktunya mepet. Akhirnya saya pakai apa aja yang ada. Nah, kebetulan ada tali rafia itu, dan karena waktunya mepet, jadi saya pakai itu dan berhasil untuk menahan celana saya yang agak longgar supaya nggak melorot gitu. Terus kemudian contoh yang kedua terjadi saat saya masih SMP, karena saya suka sepak bola. Nah, waktu itu saya pengen ngerasain main sepak bola tapi pakai bola yang benar-benar asli dari kulit atau karet yang biasa dipakai oleh pemain profesional. Tapi karena keterbatasan budget kan masih kecil juga, jadi saya ngakalinya pakai lakban yang kayak di plester gitu, bolanya melingkar kayak
Gulainya seolah-olah dibungkus oleh lakban supaya ketika ditendang itu feelingnya itu mirip dengan bola asli. Dan itu berhasil, temen yang mungkin memang beda dengan yang dari karet atau kulit, tapi saya dan teman-teman saya itu ngerasain feelingnya nendang bola yang bukan bola plastik gitu. Jadi kalau ditendang kan, kalau bola plastik itu biasanya kena angin, melenceng, terus arahnya nggak konsisten. Nah, karena dikasih lakban jadi feelingnya itu jadi lebih enak gitu. Terus lanjut ke contoh berikutnya. Saya pernah bikin gelang dari tali prusik yang biasa digunakan untuk hiking. Nah, jadi waktu itu saya ingin nyoba pakai gelang gitu. Padahal kan saya cowok, jadi saya gengsi untuk beli gelang dan lain sebagainya. Terus kebetulan saya pernah masuk ke alat-alat yang jual alat-alat lah untuk kebutuhan outdoor. Nah, di situ ada salah satunya tali prusik. Nah, saya beli itu, saya buat jadi gelang seperti itu, dan kerennya memang hasilnya memang bagus sih, jadiin gelang dari tali seperti itu. Terus bahkan sampai ada beberapa temen yang minta atau bahkan menawar mau beli gitu kalau dibuatin seperti itu. Terus selanjutnya ada lagi yang contohnya yaitu masih berkaitan dengan sepak bola atau futsal. Saya pernah bikin klub gitu kecil-kecilan sama temen, terus mau bikin jersey. Terus kalau mau bikin jersey biasanya orang pada umumnya gimana cari referensi kan, kalau nggak dari internet ya mereka mendesain sendiri dari aplikasi editing ya, buat desain jersey. Tapi yang saya lakukan saat itu, karena saya nggak terlalu pinter cari referensi di internet atau pakai aplikasi untuk desain jersey, saya makainya itu sebuah game online, game sepak bola. Nah, di situ kan ada fitur custom jersey. Nah, saya pakai itu untuk bikin referensi, kemudian saya serahkan ke konveksi untuk dijadikan jersey asli. Jadi dari game, jadi bukan dari aplikasi, seperti itu. Terus yang terakhir, ini ada kaitannya sama bisnis mungkin. Saya punya pengalaman menarik ketika SMA, kan ada kelas meeting, jadi setiap kelas diharuskan bikin kayak usaha atau stand jualan gitu. Saya pilih jualan es teh karena menurut saya gampang dibuat. Nah, di sini menariknya adalah ketika yang lain jualan dengan banner yang bagus, desain kemasan yang menarik atau nama yang aneh-aneh lah, saya di sini untuk menarik perhatian orang-orang supaya mau beli, atau teman-teman dari kelas lain itu pakai banner yang saya tulis dengan jelas yaitu SD. Jadi kelihatan seperti typo secara sengaja, tapi untuk menarik perhatian, dan ini berhasil karena banyak orang yang datang beli SD. Dia bertanya SD itu apa, SD tipe ya bla bla bla, seperti itu. Padahal itu memang sengaja biar menjadi perbincangan, menarik pelanggan, dan akhirnya laku seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 3, mengapa kita harus kreatif? Nah, menurut saya ada beberapa alasan penting yang bikin kreativitas itu bukan sekadar kemampuan tambahan, tapi sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat poin pertama, kreativitas sebagai kunci bertahan di dunia yang berubah. Ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Dunia berubah cepat, tuntutan hidup juga makin kompleks. Kreativitas bantu kita nemuin cara baru untuk menghadapi tantangan baik dalam kerjaan, sekolah, maupun kehidupan sehari-hari. Lalu poin kedua, ada pemecahan masalah dengan pendekatan non-konvensional. Kreativitas bikin kita punya pilihan lain ketika pola lama sudah tidak efektif. Saat kita lagi buntu, kemampuan berpikir kreatif membantu kita menemukan jalan alternatif yang lebih efisien dan mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian masuk ke poin ketiga, menciptakan inovasi. Ini erat kaitannya sama bagaimana kreativitas memicu lahirnya ide-ide baru, dari produk baru sampai solusi unik yang belum pernah ada. Kreativitas membuka peluang buat menjawab kebutuhan yang belum terjawab. Ini juga menjadi
Dasar kenapa inovasi selalu dimulai dari proses berpikir kreatif. Karena biasanya pada awalnya orang-orang itu bilang kok aneh gini-gini, tapi ketika berhasil untuk memecahkan sebuah masalah atau apa menjadi solusi, nah akhirnya orang baru mengakui kalau itu inovasi. Kalau gagal bukan inovasi, tapi kalau berhasil jadinya inovasi. Tapi prosesnya tetap, yaitu berpikir kreatif. Poin keempat adalah pengembangan diri melalui ide-ide segar. Kreativitas bikin kita terus bereksplorasi, lebih adaptif terhadap perubahan, dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai aspek. Nah, di era teknologi dan dinamika sosial yang cepat ini, kemampuan menghasilkan ide segar benar-benar membantu kita berkembang. Terus yang terakhir ada keunggulan kompetitif dan bisnis. Dalam bisnis dan inovasi, kreativitas bisa jadi faktor pembeda yang kuat dalam bisnis. Ide kreatif bisa menghasilkan strategi unik yang membuat kita lebih unggul dibanding pesaing. Bahkan di dunia kerja, orang yang mampu berpikir kreatif biasanya lebih dicari karena bisa memberikan nilai tambah yang tidak dimiliki semua orang. Jadi kalau disimpulkan, kreativitas itu penting, bukan cuma supaya kita terlihat unik, tapi karena kreativitas benar-benar membantu kita bertahan, berkembang, dan tetap relevan di dunia yang terus bergerak cepat. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana cara saya mengaktifkan otak kreatif saya. Nah, pada slide kali ini berdasarkan pengalaman pribadi dan mungkin bisa jadi referensi untuk kalian atau kita yang ingin mengaktifkan otak kreatif. Pada cara berpikir pertama adalah meditasi untuk membersihkan pikiran dan memicu ide segar. Jujur saya tidak sering meditasi, tapi saya pernah berada dalam fase di mana saya melakukannya cukup rutin, dan itu membantu terutama saat saya sedang jenuh atau menghadapi tantangan tekanan tertentu. Meditasi membuat kepala lebih tenang, dan dari situ ide-ide baru biasanya muncul lebih mudah. Cara kedua, eksplorasi hobi kreatif untuk mengaktifkan imajinasi. Saya pribadi kadang suka menggambar walaupun tanpa aturan atau teknik khusus, sekedar menuangkan apa yang ada di kepala. Selain itu, saya suka mampir ke tempat saudara misalnya yang punya usaha buket bunga. Kadang saya bantu rakit walaupun saya cowok ya. Tapi proses merangkai bunga itu menurut saya benar-benar mengasah kreativitas karena kita bermain warna, bentuk, dan komposisi. Selanjutnya ada penerapan teknik brainstorming seperti SCAMPER, SCAMPER. Teknik ini membantu kita mempertanyakan sebuah ide dari berbagai arah, misalnya dengan mengganti, menggabungkan, menyesuaikan, atau memodifikasi elemen tertentu. Dengan cara ini, sebuah ide sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih inovatif. Lalu ada memperluas wawasan melalui bacaan dan konten yang beragam. Ini cukup sering saya lakukan. Kadang saya menonton hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan saya sehari-hari. Misalnya, saya bisa menonton video budidaya tanaman, lalu pindah ke konten yang berpetualang di alam bebas, lalu tiba-tiba ganti ke video tentang keuangan. Yang penting di situ bukan konten-konten yang sifatnya itu mendegradasi intelektual seperti itu. Saya juga punya koleksi buku non-fiksi dan fiksi, mulai dari sejarah, terus ada biografi, keuangan, psikologi, sampai pengembangan diri. Semua itu bikin cara pandang saya makin luas, dan itu otomatis mengaktifkan kreativitas. Jadi di sini kuncinya adalah perspektif seperti itu. Terakhir ada melatih otak dengan game dan puzzle. Saya jarang main puzzle, tapi sering main game. Salah satu yang paling sering saya mainkan belakangan ini adalah Valorant. Di sana saya suka coba-coba strategi-strategi unik yang belum tentu dipakai oleh orang lain.
Karena selain seru dan bisa mengejutkan lawan, cara itu juga melatih kreativitas saya. Memang terlihat biasanya strategi saya di game itu memang terlihat aneh, nyeleneh, dan high risk. Tapi high reward juga kalau berhasil. Dan bisa diulangi seperti itu. Kadang saya juga bermain game strategi lain sih, untuk memancing pola pikir baru. Seperti itu. Jadi lewat kombinasi beberapa hal ini, mulai dari meditasi sampai game, otak kreatif saya bisa terus bekerja dan berkembang seperti itu. Terakhir, saya akan menjelaskan apa itu kompetisi. Ini menjawab pertanyaan nomor 4. Seperti yang ada pada slide, definisi anti kompetisi adalah pendekatan yang menghindari persaingan langsung kompetitor dan lebih berfokus pada penciptaan nilai unik, pengembangan pasar baru, atau kolaborasi. Pendekatan ini mendorong inovasi melalui strategi yang berbeda dari pesaing serta membangun ekosistem sendiri yang sulit ditiru. Nah, kalau dijelaskan dengan lebih sederhana, anti kompetisi itu sebenarnya pendekatan cerdas dalam bisnis atau strategi komunikasi yang memilih untuk nggak bentrok langsung dengan pesaing. Fokusnya bukan menang adu harga atau adu fitur, tapi bagaimana kita bisa menciptakan nilai yang benar-benar berbeda, membuka pasar baru, atau bahkan bekerja sama untuk tumbuh bersama. Jadi kolaborasi seperti itu. Nah, pendekatan ini mendorong kita berinovasi lewat jalur yang tidak umum sambil membangun ekosistem unik yang susah ditiru oleh kompetitor. Dengan cara ini, kita bisa berkembang tanpa harus saling sikut di pasar yang sudah penuh. Contoh paling terkenal adalah Cirque du Soleil. Mereka menerapkan konsep yang dikenal sebagai Blue Ocean Strategy. Alih-alih bersaing dengan siklus tradisional, Cirque du Soleil justru menciptakan kategori hiburan baru, yaitu pertunjukan teater klasik yang mewah dengan cerita dan musik berkualitas tinggi. Hasilnya, mereka menarik penonton dewasa yang mau bayar premium tanpa harus bertarung di arena. Jadi daripada bikin sirkusnya itu cuman pertunjukan hewan yang biasa, mereka itu bikin pertunjukannya dikasih bumbu-bumbu naratif gitu. Jadi kayak cerita, jadi lebih menarik kalau bagi penonton, dan akhirnya ya penonton mau bayar lebih-lebih karena memang beda dari yang lain seperti itu. Saya sendiri pernah membaca sekilas buku Blue Ocean Strategy yang kemudian mengulik konsepnya lebih dalam. Dari situ saya sadar betapa kuatnya ide ini. Mereka benar-benar mengubah industri yang hampir mati menjadi sesuatu yang segar, berkelas, dan sangat menguntungkan. Nah, kemudian slide berikutnya adalah contoh lain dari anti kompetisi. Anti kompetisi, contoh yang lainnya adalah GoPro. Mereka tidak mencoba bersaing dengan kamera profesional atau kamera saku. GoPro justru menciptakan kategori baru, yaitu action kamera yang kuat, kecil, dan tahan banting untuk penggemar ekstrim sport dan aktivitas outdoor. Pasarnya spesifik, unik, dan langsung mereka kuasai. Kemudian ada juga Netflix yang mirip. Ketika Blockbuster sibuk membuka lebih banyak cabang rental fisik, Netflix memilih jalur berbeda dengan masuk ke streaming online. Keputusan ini hanya membuat mereka lepas dari kompetisi. Ini bukan hanya membuat mereka lepas dari kompetisi lama, tapi juga mengubah cara orang di seluruh dunia menikmati film dan series. Contoh lainnya atau yang terakhir yang saya taruh di sini adalah Apple lewat iPhone-nya tahun 2007. Saat itu BlackBerry dan Nokia masih fokus bertarung dengan keyboard fisik, sementara Apple melangkah lebih jauh dengan layar sentuh penuh dan mereka membuka pasar smartphone premium modern tanpa perlu bersaing dengan kompetitornya. Jadi intinya anti kompetisi bukan tentang menghindari tantangan, tapi tentang menciptakan peluang baru yang lebih luas dan lebih menguntungkan. Dengan pendekatan ini kita tidak hanya bertahan, tapi bisa unggul dalam jangka panjang. Seperti itu. Jadi
itulah video presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.